Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk semua teman-teman. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita yaitu Isyawara Senja. Kisah dari Isyawara nggak pernah gagal pokoknya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik aja tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Rumah setan di tengah kota. Asti sedang menyapu halaman rumahnya yang terletak di pinggiran desa. Daun-daun kering berjatuhan dari pohon mangga tua yang menaungi halaman kecil mereka. Udara pagi terasa segar, meski sinar matahari mulai mengintip dari balik bukit, membawa kehangatan yang perlahan-lahan mengusir dingin pagi hari. Wajahnya tampak tenang, meski menyimpan kecemasan yang mendalam. Sudah hampir 2 tahun sejak dia lulus SMP, meski keinginannya untuk melanjutkan ke SMA begitu besar, kemiskinan yang dihadapi keluarganya membuat mimpi itu terasa semakin jauh. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan setapak. Asti menoleh dan ia melihat sahabatnya Dina datang. Dina merupakan teman sebaya Asti yang sudah bekerja di kota sejak setahun lalu. Wajah Dina terlihat ceria, mungkin karena bisa pulang ke desa dan berlibur sejenak dari kesibukan kota. "Di, apa kabar?" sapa Dina dengan senyum lebar seolah ingin membagikan kegembiraannya. "Baik, Din." "Wih, tombol cantik deh kamu," balas Asti sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi sebentar, Dina akhirnya mengutarakan niat sebenarnya yang membuat Asti terkejut. As, di tempatku kerja, itu ada teman majikan yang butuh pembantu. Gajinya lumayan deh buat bantu keluarga. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku balik ke kota." Asti terpaku, tawaran Dina ini menggugah pikirannya. Selama ini, Asti selalu ingin membantu keluarganya dan kini ada kesempatan untuk membantu orang tua, meski itu berarti ia harus meninggalkan desa dan keluarga yang dicintainya. "Tapi aku harus tanya ibu dan bapak dulu," kata Asti akhirnya dengan suara pelan. Dina mengangguk faham. "Ya tentu dong. Yaudah, pikirin baik-baik ya. Aku itu hanya ingin kamu tahu kalau ada kesempatan besar." Setelah Dina pulang, Asti duduk di bangku kayu di teras rumah, memandang pemandangan di depan rumahnya sambil melamun. Dari dalam rumah, terdengar suara ibunya yang sedang memasak di dapur. Bapaknya mungkin sedang berada di sawah. Asti menarik nafas dalam, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Ketika siang menjelang, bapak Asti pulang dari sawah dengan wajah lelah. Ia membawa cangkul di pundaknya. Sambil menyeka keringat, dia tersenyum melihat anak gadisnya yang duduk termenung di teras rumah. "Kenapa, Tondo? Ngelamun?" tanya bapaknya lembut, mengetahui ada sesuatu yang mengganggu pikiran Asti. Asti memandang bapaknya sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakan tawaran Dina. Wajah bapaknya berubah serius, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Asti. "Ini kesempatan baik, Pak," kata Asti setelah ia menceritakan semuanya. Bapak Asti mengangguk pelan, lalu ia memanggil istrinya untuk ikut mendiskusikan hal ini. Ibunda Asti keluar dari dapur dengan wajah penasaran. Ia masih memegang sendok kayu di tangan. Mereka bertiga duduk di ruang tamu yang sederhana dengan dinding kayu dan lantai tanah yang dipadatkan. Disinilah tempat mereka sering berkumpul, membicarakan berbagai hal dari kebutuhan sehari-hari hingga impian-impian kecil yang terasa sulit digapai. "Menurut ibu bagaimana?" tanya Asti setelah ia menceritakan tawaran Dina sekali lagi.
Ibunda Asti terdiam sejenak, menatap wajah anak gadisnya dengan penuh kasih sayang. Kalau memang itu yang terbaik untukmu, ibu dan bapak pasti akan mendukung. Tapi ingat, bekerja di kota itu tidak mudah, apalagi jauh dari keluarga. Kamu harus benar-benar siap, Dok. Bapak Astri mengangguk setuju. Ya, benar kata ibumu. Kami itu selalu percaya kalau kamu itu bisa melakukan yang terbaik. Asti merasakan dorongan semangat dari kata-kata orang tuanya, sehingga ia pun segera ke rumah Dina menyatakan persetujuannya untuk ikut ke kota. 3 hari kemudian, Asti duduk termangu di depan rumahnya, memandangi secari kertas kecil yang digenggam erat di tangannya. Di sana tertera alamat rumah orang yang sedang mencari pembantu baru. Pagi itu terasa begitu sunyi. Hanya suara burung-burung yang berkicau di kejauhan menyertai perasaan bimbang di hati Asti. Hari itu seharusnya menjadi hari keberangkatan mereka ke kota, tapi keadaan berubah ketika Dina mendadak jatuh sakit. Pagi tadi, saat Asti mengunjungi rumah Dina, ia mendapati temannya itu terbaring lemah di atas tempat tidur, wajahnya pucat dengan nafas tersengal. Din, mungkin sebaiknya aku harus nunggu sampai kamu sembuh dulu kali ya, kata Asti dengan nada khawatir. Ia duduk di sisi tempat tidur temannya. Dina menggeleng pelan. Jangan, kamu tidak boleh nunda. Majikan di kota sudah nunggu. Aku khawatir mereka mencari orang lain jika kamu terlambat datang. Tapi bagaimana kalau aku tersesat? Asti bertanya, suaranya bergetar dengan kecemasan yang jelas. Dina tersenyum, berusaha menenangkan Asti. Kamu itu tidak bakal tersesat. Alamat itu kan sudah jelas. Tinggal naik bis ke kota, lalu naik angkot ke alamat yang sudah kutulis. Aku sudah memberikan petunjuk yang lengkap kok. Asti menatap sahabatnya itu dengan perasaan campur aduk. Dina benar-benar ingin ia tetap berangkat. Aku takut, Din. Aku kan belum pernah ke kota sendirian. Dina menggenggam tangan Asti dengan lemah tapi penuh kepercayaan. Kamu ikuti aja, pasti bisa. Jangan khawatir, ikuti saja petunjuk yang sudah kutuliskan, kamu pasti sampai dengan selamat. Dengan berat hati, Asti akhirnya setuju untuk berangkat seorang diri. Kesempatan ini memang tidak boleh disia-siakan. Asti kembali ke rumahnya, mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan. Ia mengepak beberapa pakaian dan barang-barang penting ke dalam tas kecil sambil terus memikirkan perjalanan yang akan ditempuhnya. Suara ibunya dari dapur yang sedang mempersiapkan makanan untuk sarapan terdengar sayup-sayup, menambah rasa haru di hati Asti. Ketika saatnya tiba, Bapak Asti mengantarkannya ke jalan utama tempat bis menuju kota akan melintas. Jalan setapak yang mereka lalui terasa begitu panjang dan sunyi. Walau hanya beberapa ratus meter dari rumah, sepanjang perjalanan bapaknya tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan petuah dan doa agar Asti selamat sampai tujuan. Bapak percaya sama kamu, Dok, kata bapaknya ketika mereka sampai di pinggir jalan. Ingat, dimanapun kamu berada, doa bapak dan ibu selalu menyertaimu. Asti menahan air matanya, mengangguk pelan sambil memeluk bapaknya. Aku pasti akan baik-baik aja, Pak. Tak lama kemudian, bis yang ditunggu akhirnya tiba. Asti melambaikan tangan kepada bapaknya, lalu ia naik ke dalam bis dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan juga semangat. Dia memilih tempat duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang perlahan-lahan berganti dari ladang dan hutan menjadi deretan rumah-rumah dan gedung yang lebih padat. Perjalanan itu terasa panjang. Walau Dina telah meyakinkan bahwa dia tidak akan tersesat, Asti tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus merayapi pikirannya. Dia berulang kali memeriksa secari kertas yang berisikan alamat yang sudah diberikan Dina, memastikan bahwa ia tidak melewatkan satu petunjuk pun. Saat bis berhenti di terminal kota, Asti mengumpulkan keberanian untuk turun dan melanjutkan perjalanan dengan angkot sesuai petunjuk.
Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Asti akhirnya tiba di depan alamat yang tertera di secari kertas yang diberikan Dina. Ia berdiri di pinggir jalan, memandang ke arah rumah besar yang menjulang di depannya. Rumah itu berdiri megah dengan pagar besi tinggi yang mengelilingi halaman luas yang rapi. Pintu gerbangnya yang besar tampak kokoh, seolah memisahkan dunia di luar dengan dunia di dalam yang begitu berbeda. Asti tertegun. Ia tak percaya bahwa ini adalah tempat yang akan ia tuju. Rumah ini jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dengan dinding putih yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari, jendela-jendela besar berderet di bagian depan menampilkan kilau kaca yang bersih dan berkilau. Di halaman depan terdapat taman yang tertata rapi dengan bunga-bunga bermekaran dan rerumputan hijau yang terpangkas sempurna. Sebuah jalan setapak dari batu mengarah ke pintu utama yang megah. Hati Asti berdegup kencang. Antara kagum dan cemas, ia sempat merasa ragu. Apakah ini benar-benar tempat yang dimaksud Dina? Dengan tangan yang gemetar, ia merogoh saku untuk memeriksa lagi alamat di secari kertas, angka-angka dan nama jalan yang tertulis jelas. Dan ketika ia memandang papan nama di samping gerbang, semuanya cocok. Ya, ini memang alamat yang dituju. Tetapi keraguan itu tetap ada. Bagaimana jika dia salah tempat? Bagaimana jika pemilik rumah ini tidak mengenal Dina? Pikiran-pikiran itu bergelayut di benaknya, membuatnya bimbang untuk melangkah lebih jauh. Hanya saja dia tahu tidak ada jalan kembali. Dengan nafas yang ditarik dalam-dalam, Asti memberanikan diri untuk melangkah ke depan. Ia menekan bel di samping pintu gerbang. Suara bel yang nyaring terdengar jelas di tengah kesunyian pagi itu. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki parubaya muncul dari balik pintu gerbang, mengenakan seragam satpam dengan raut wajah yang ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Neng?" tanya penjaga itu sopan. Asti, meskipun gugup, ia mencoba bersikap tenang. Saya Asti, temannya Dina. Saya datang untuk pekerjaan yang Dina ceritakan." Penjaga itu mengangguk faham, lalu membukakan gerbang dan mempersilakan Asti masuk. "Silakan masuk dulu, Neng. Ibu ada di dalam." Asti melangkah masuk ke halaman. Rasa kagumnya semakin menjadi-jadi ketika ia melihat lebih dekat keindahan taman dan kemegahan rumah itu. Langkahnya terasa berat saat ia mendekati pintu utama, tetapi dia terus mengingat kata-kata dari Dina untuk tetap tenang. Pintu utama terbuka. Sebelum dia sempat mengetuk, seorang perempuan berusia sekitar 50-an dengan rambut yang diikat rapi dan pakaian elegan berdiri di ambang pintu. Wajahnya menunjukkan kehangatan tetapi juga wibawa yang kuat. Matanya tajam menatap Asti penuh perhatian. "Kamu yang mau kerja di sini?" tanya perempuan itu dengan senyuman tipis. Asti mengangguk cepat, rasa lega bercampur gugup. "Iya Bu, saya temannya Dina." Perempuan itu mengangguk, kemudian melangkah mundur, mempersilahkan Asti untuk masuk. "Silakan masuk, saya sudah menunggu kedatanganmu." Asti melangkah masuk ke dalam rumah dan langsung disambut oleh suasana yang mewah sekaligus hangat. Lantai marmer yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung, perabotan kayu jati yang kokoh dan elegan, serta hiasan dinding yang indah. Semuanya menambah kesan rumah yang sangat terawat dan berkelas. Aroma bunga segar terasa samar di udara, menambah kenyamanan di tengah keagungan interior rumah itu. Mereka berjalan ke ruang tamu yang luas, di mana Asti dipersilakan duduk di sofa empuk. Pemilik rumah duduk di seberangnya masih dengan senyuman hangat. "Saya Lisa." Perkenalan itu disampaikan dengan suara lembut. "Saya harap kamu merasa nyaman di sini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan ya." Asti merasa sedikit lebih tenang meski jantungnya masih berdetak cepat. "Terima kasih Bu, saya akan berusaha melakukan yang terbaik." Ibu Lisa tersenyum, tampak puas dengan jawaban Asti. "Saya yakin kok kamu bisa, Asti. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa membantu di sini." Percakapan itu mengalir dengan lancar, membuat Asti merasa bahwa pilihannya untuk datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Walau awalnya ia merasa ragu dan cemas, perlahan-lahan Asti mulai merasa lebih percaya diri, terutama setelah merasakan sambutan yang hangat dari Ibu Lisa.
Di dalam hatinya, Asti berjanji dia akan memberikan yang terbaik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang sudah menaruh harapan besar padanya. Setelah percakapan yang panjang dengan Ibu Lisa, Asti akhirnya diberikan sebuah kamar di lantai bawah untuk beristirahat. Kamar itu terletak di sudut rumah yang tenang. Kamar yang sangat nyaman, jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang pernah Asti bayangkan. Dindingnya berwarna krem lembut, dihiasi dengan lukisan pemandangan alam, sementara lantainya dilapisi dengan karpet tebal yang lembut. Tempat tidur besar dengan spray putih bersih mendominasi ruangan, mengundang Asti untuk segera berbaring setelah seharian penuh perasaan cemas dan juga lelah. Dia sempat tidak percaya jika seorang pembantu diberikan kamar sebagus itu. Ibu Lisa tersenyum ketika ia melihat kekaguman di wajah Asti. "Kamu istirahat aja dulu ya. Besok kita bisa mulai membicarakan pekerjaanmu, Asti. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu dikerjakan sekarang ya." Asti mengangguk patuh, walau sebenarnya ada dorongan dalam dirinya untuk segera mulai bekerja sebagai tanda terima kasih atas segala keramahan yang diterimanya. Rasa lelah yang menumpuk pada akhirnya membuatnya mengikuti saran dari Bu Lisa. Setelah membersihkan diri, dia akhirnya berbaring di tempat tidur yang empuk itu, merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut. Keheningan mulai menyelimuti seluruh rumah. Asti mulai merasa mengantuk. Pikirnya tidak lagi dipenuhi berbagai macam kekhawatiran tentang masa depannya di rumah ini. Dalam tidurnya, dia bermimpi berada di tengah-tengah rumah yang sekarang ia tempati. Dalam mimpi itu, rumah terlihat begitu megah seperti sebelumnya, tetapi suasana yang ada di sekitar berubah. Langit di luar tampak gelap pekat, seakan malam telah menelan seluruh cahaya. Angin bertiup kencang, membawa hawa panas yang menyesakan. Tiba-tiba saja, di tengah keheningan yang mencekam, suara letupan kecil terdengar dari arah bawah. Asti berlari ke arah suara itu dan mendapati api kecil yang mulai menjalar di salah satu sudut ruang tamu. Dalam hitungan detik, api itu tumbuh dengan cepat, membesar, lalu melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Sofa, tirai, hingga lukisan-lukisan di dinding berubah menjadi bara yang menyala-nyala. Asti panik. Ia berusaha memanggil nama Bu Lisa, tetapi suaranya teredam oleh suara api yang semakin mengganas. Asap tebal mulai memenuhi ruangan, membuatnya sulit bernafas. Api itu seakan hidup, mengejar dan mendekat padanya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Sementara itu, Asti merasa kakinya terpaku di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Suasana di sekelilingnya begitu mencekam, seolah-olah rumah sudah berubah menjadi neraka yang mengancam akan menelannya bulat-bulat. Dalam detik-detik terakhir, sebelum api mencapai tubuhnya, Asti terbangun dengan tiba-tiba. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang seperti ingin keluar dari dadanya. Tubuhnya berkeringat dingin. Meskipun udara malam di kamar itu cukup sejuk, ia memandang sekeliling, butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Kamar yang tadinya begitu nyaman sekarang terasa menakutkan, dengan bayangan-bayangan gelap yang menari di dinding seolah mengejek rasa takutnya. Asti mencoba menenangkan dirinya, mengatur nafas sambil memeluk tubuhnya yang menggigil. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu hidup, seolah memberikan peringatan yang tidak bisa diabaikan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi buruk karena faktor kelelahan dan kecemasan yang ia rasakan seharian. Tetapi rasa takut itu tetap menghantuinya, membuatnya sulit untuk kembali tidur. Akhirnya, Asti duduk di atas tempat tidur, memeluk lutut sambil memandang ke arah jendela yang sekarang hanya menunjukkan kegelapan malam. Sambil terpekur, Asti bertanya-tanya, apakah mimpi itu hanyalah bayangan dari pikirnya yang gelisah atau sebuah pertanda yang harus diwaspadai. Di tengah pikirnya yang kacau, Asti hanya bisa berdoa, berharap bahwa hari esok akan membawa keadaan yang lebih baik. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menembus tirai jendela, Asti terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi buruk yang menghantuinya semalam masih terasa segar dalam ingatannya, meski kini terpendam di bawah permukaan kesadaran.
Suara burung berkicau di luar jendela memberikan sedikit rasa tenang, tetapi bayangan api yang mengamuk di mimpinya terus membayangi pikirannya. Setelah membersihkan diri dan merapikan tempat tidur, Asti mulai keluar dari kamar. Suasana rumah terasa sunyi, hanya terdengar bunyi langkah kakinya yang menyentuh lantai marmer. Ia merasa sedikit canggung, mengingat ini adalah hari pertamanya bekerja. Rasa takut dan ragu masih melingkupi dirinya, tetapi dia harus memulai harinya dengan baik. Di dapur, dia bertemu dengan Bi Ami, seorang perempuan parubaya yang bertubuh kecil dan bersikap ramah. Bi Ami merupakan pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ini. Wajahnya selalu dihiasi senyum. Ada garis-garis halus di wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan usia. Ia menyebut Asti dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Neng Asti. Udah siap bekerja hari ini?" Sapanya dengan suara lembut. Asti mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski perasaan gugup masih menggelayuti hatinya. "Pagi, Bi." "Ya, saya siap," jawab Asti mencoba menyembunyikan kecemasannya. Mereka memulai hari dengan membersihkan rumah, menyapu, dan mengepel lantai yang luas. Asti mengikuti instruksi Bi Ami dengan cukup teliti, mengerjakan tugasnya dengan hati-hati. Setiap sudut rumah diperhatikan dengan seksama, memastikan semuanya bersih dan juga rapi. Setelah beberapa jam bekerja, Bi Ami mengajak Asti untuk ke dapur untuk membantunya menyiapkan makan siang. Saat itu, Bi Ami dengan lincah mengeluarkan bahan-bahan dari lemari dan menata di atas meja. Asti berdiri di dekat meja, memandang ke sekeliling dapur yang luas dan modern. Semua peralatan dapur tersusun dengan rapi. Dengan kompor gas yang besar di salah satu sudutnya, Asti membantu memotong sayuran sambil sesekali ia melirik ke arah kompor. Saat itulah Biami mulai menyalakan kompor untuk memasak air. Ketika api biru menyala dari tungku, Asti tiba-tiba merasakan desakan ketakutan yang mendadak. Api yang berkobar kecil itu seolah-olah berubah menjadi besar dan menakutkan, mirip seperti api yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Tubuhnya tiba-tiba kaku, nafasnya terhenti sejenak, matanya terus terpaku pada nyala api tersebut. "Asti, kamu teh kenapa?" tanya Bi Ami. Menyadari perubahan sikap Asti yang mendadak berubah, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Asti tersadar dari lamunan, mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takut yang mendadak muncul. "Tidak, tidak, Bi. Saya cuma agak terkejut ngeliat apinya," jawabnya dengan suara bergetar, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Bi Ami mengernyit, tampak sedikit bingung, tetapi ia tidak menekan lebih jauh. "Tidak apa-apa tuh, Neng. Api memang bisa menakutkan kalau kita tidak hati-hati. Tapi jangan khawatir, kompor ini mah aman. Bu Lisa selalu memastikan semua peralatan di sini terawat dengan baik." Asti mengangguk, rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melanjutkan pekerjaan, tetapi bayangan api dari mimpinya terus terbayang dalam benaknya. Setiap kali melihat api kompor, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seolah-olah ada peringatan yang berusaha disampaikan oleh alam bawah sadarnya. Sepanjang hari itu, walau terus berusaha fokus pada pekerjaan, Asti tak bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan mimpi buruk yang menghantuinya. Bahkan saat mereka selesai menyiapkan makan siang dan kembali ke pekerjaan lain, ketakutan akan api itu terus saja menggantung, mengingatkan Asti bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mungkin lebih besar dari sekedar mimpi buruk. Tetapi dia memilih untuk menyimpan perasaannya sendiri, tidak ingin membuat Bu Ami khawatir atau mengganggu rutinitasnya di rumah ini. Di balik senyumnya, Asti berjuang keras melawan ketakutan yang menyergapnya setiap kali ia teringat pada api tersebut. Setelah seharian penuh dengan aktivitas padat, Asti merasa sedikit lega karena berhasil menjalani hari pertamanya dengan baik. Rasa canggung dan gugup yang semula mengganggu kini telah berangsur hilang, tergantikan oleh perasaan puas karena bisa membantu Bi Ami dengan tugas-tugas rumah tangga. Malam itu, Asti merasa lebih tenang saat ia beranjak ke kamar tidurnya. Kamarnya nampak lebih familiar sekarang dengan nuansa nyaman yang membuatnya merasa lebih aman.
Setelah berdoa, Asti merebahkan diri di atas tempat tidurnya yang empuk, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Matanya perlahan tertutup, ia mulai terlelap sambil berharap untuk bermimpi indah kali ini. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Asti mendapati dirinya kembali di dalam rumah yang sama. Kali ini suasana jauh lebih menegangkan. Dinding-dinding yang sebelumnya bersih dan terawat kini dipenuhi oleh jelaga hitam. Udara di sekelilingnya terasa panas dan tebal, membuat nafasnya tersengal-sengal. Ketika ia melihat ke sekeliling, api mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, menjalar dengan cepat dan ganas, melahap setiap benda yang dilaluinya. Tiba-tiba saja suara teriakan memenuhi udara. Asti melihat bayangan-bayangan samar di antara asap dan api. Orang-orang yang berteriak meminta tolong. Suara-suara itu terdengar begitu jelas, begitu menyayat hati, seolah berasal dari dalam rumah itu sendiri. Asti mencoba bergerak, mencari jalan keluar, tetapi api yang berkobar semakin besar, mengurungnya dari segala arah. Rasa panik mulai melingkupi dirinya, membuatnya sulit berpikir jernih. Ada apa ini? Mengapa ini terjadi lagi? Pikir Asti dengan ketakutan yang mendalam. Dia berusaha memanggil orang-orang itu, tetapi suaranya terperangkap dalam tenggorokan. Setiap langkah yang dia ambil hanya membawanya lebih dekat ke api, sementara teriakan-teriakan putus asa semakin keras, semakin memegahkan telinga. Wajah-wajah samar di dalam api itu semakin jelas, menatapnya dengan ekspresi ketakutan dan kesakitan, seolah-olah mereka meminta bantuan. Namun Asti tidak tahu harus berbuat apa. Kepungan api itu semakin mendekat, membuat udara di sekitaran semakin panas dan menyesakan. Asti merasa seperti terjebak dalam neraka yang tak berujung, di mana setiap sudut hanya menawarkan kehancuran dan rasa putus asa. Suara retakan kayu yang terbakar dan gemuruh api yang memakan segalanya menciptakan suara mengerikan, membuat Asti merasa tak berdaya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara asap tebal membuatnya sulit bernafas. Saat api itu hampir menyentuh kulitnya, dengan suara-suara teriakan yang semakin mendesak, Asti terbangun dengan tiba-tiba. Tubuhnya menggigil, jantungnya berdetak cepat, nafasnya terengah, seolah ia benar-benar baru saja lolos dari maut. Ia duduk di tempat tidur, berusaha mengatur nafas dan menenangkan diri. Kamar yang sebelumnya terasa aman kini berubah menjadi tempat yang menakutkan, dengan bayangan-bayangan gelap yang seakan menari di dinding, mengingatkannya pada api yang baru saja ia saksikan di dalam mimpinya. Asti tidak menyangka jika ia akan mengalami mimpi yang sama lagi, kali ini dengan cara yang lebih menakutkan. Ketakutan yang mencekam mulai merayapi pikirannya. Apa arti dari mimpi ini? Mengapa dia terus melihat api yang berkobar, seakan-akan ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan padanya? Asti memeluk dirinya sendiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain berharap bahwa mimpi buruk ini bukanlah pertanda buruk tentang masa depannya di rumah ini. Keesokan harinya, saat matahari perlahan-lahan menembus jendela dapur yang besar, Asti bangun dengan perasaan yang masih dihantui oleh mimpi buruk semalam. Ia merasa tubuhnya lelah, seolah-olah belum mendapatkan istirahat yang cukup. Ketika ia berjalan ke dapur untuk memulai tugas, pikirannya penuh dengan keraguan. Dia ingin sekali bercerita kepada Bi Ami tentang mimpi-mimpi yang sudah menghantuinya selama 2 malam berturut-turut. Namun ada rasa takut yang mengganjal di hatinya. Takut jika Bi Ami menganggapnya mengada-ngada atau malah menertawakannya. Ketika Asti tiba di dapur, ia mendapati Bi Ami yang sudah sibuk menyiapkan sarapan. Aroma sedap dari masakan yang sedang dimasak memenuhi udara, tetapi Asti tidak dapat benar-benar menikmatinya. Pikiran tentang mimpi-mimpinya terus mengganggu konsentrasinya. Ia berdiri di dekat pintu, mengamati Bi Ami yang dengan lincah menggoreng telur dan mengaduk sayur. Sesekali Asti membuka mulutnya, berniat untuk mengucapkan sesuatu, tapi sayang, kata-kata itu selalu tersangkut di tenggorokan. Bi Ami yang menyadari kehadiran Asti menoleh lalu tersenyum ramah. "Sudah bangun? Yuk, bantu Bibi di sini," katanya dengan nada yang hangat. Asti mengangguk pelan. Lalu ia mulai melangkah mendekat, tetapi gerakannya terasa kaku. Ia mengambil spatula yang disodorkan Bi Ami, tapi tangannya sedikit gemetar.
Ketika ia mencoba mengaduk sayuran di wajan, dia merasa canggung, seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pikiran tentang mimpi-mimpinya kembali menghantam, membuatnya kehilangan fokus. "Asti, kamu teh baik-baik aja? Kok kayaknya agak linglung begitu?" tanya Bi Ami, menyadari sikap Asti yang aneh. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Asti tertegun, lalu ia berusaha tersenyum untuk menutupi kegelisahannya. "Tidak apa-apa, Pi. Mungkin saya masih sedikit ngantuk," jawab dengan suara yang terdengar ragu. Dia ingin sekali menceritakan semuanya kepada Bi Ami, tetapi rasa takut masih menguasai dirinya. Dia takut jika mengungkapkan tentang mimpi-mimpi itu, dia akan dianggap aneh atau malah dijauhi. Setiap kali Bi Ami mencoba berbicara, Asti hanya memberikan jawaban singkat dengan ekspresi yang kosong. Dia tidak mampu berbicara lebih banyak karena setiap kata yang hendak diucapkan seolah terselubung oleh rasa canggung sekaligus ketakutan. Di dalam hatinya, Asti merasa tertekan. Keheningan yang muncul di antara mereka terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang tidak diungkapkan namun terus membayangi. Ketika sarapan akhirnya siap, Asti merasa sedikit lega karena bisa mengalihkan perhatiannya dengan menyusun makanan di meja. Ia menyajikan piring-piring dengan tangan yang gemetar, berharap Bi Ami tidak menyadari kegelisahan yang ia rasakan. Sepanjang hari itu, Asti terus bekerja dengan canggung. Gerakannya tidak secepat biasanya, pikirannya terus-menerus teralihkan oleh mimpi-mimpi yang menghantuinya. Setiap kali melihat Bi Ami, ada dorongan untuk bercerita semakin kuat, tetapi rasa takut masih lebih mendominasi. Tingkah lakunya yang canggung tak luput dari perhatian Bi Ami, tetapi Asti terlalu takut untuk menjelaskan. Malam ketiga tiba dengan suasana yang mencekam. Asti merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Setelah 2 malam dihantui oleh mimpi buruk yang sama, ia berharap malam ini ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa adanya gangguan. Sebelum tidur, Asti kembali berdoa, memohon agar mimpi buruk itu tidak datang lagi. Setelahnya, ia berbaring di tempat tidur dan mencoba memejamkan mata, meskipun bayangan api dan teriakan-teriakan masih menghantui pikirannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Asti jatuh tertidur. Kali ini mimpi itu datang lebih cepat dari sebelumnya. Dia kembali berada di dalam rumah Bulisa, namun semuanya terasa lebih aneh dan suram. Suara-suara misterius dan bayangan-bayangan gelap berkelebat di sudut-sudut ruangan. Asti merasakan ketakutan yang lebih mencekam, seakan-akan ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekedar api yang berkobar. Api kembali muncul tanpa peringatan, namun kali ini api itu tidak menjalar seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melihat api itu membentuk dinding yang mengelilinginya, seolah-olah menjebaknya di tengah-tengah. Asti merasa udara di sekitaran semakin panas. Bau hangus memenuhi hidungnya. Panik, Asti berusaha berlari mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang ia ambil seolah-olah membawanya semakin dekat ke dinding api itu. Dengan penuh ketakutan, Asti terbangun dari mimpinya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia langsung bangun dengan perasaan takut yang mendalam, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat dari atas tempat tidur, berlari keluar kamar untuk mencari Bi Ami. Kakinya berlari tanpa arah yang jelas, terdorong oleh naluri untuk menemukan seseorang, siapapun yang bisa memberinya rasa aman. Tetapi langkahnya terhenti tiba-tiba saat dia menyadari sesuatu yang tidak beres. Rumah Bulisa yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terlihat sangat berbeda. Ruangan di sekelilingnya nampak kosong dan dingin, jauh berbeda dari suasana yang biasa. Dinding-dinding yang seharusnya putih bersih kini terlihat gelap, penuh dengan jelaga, seolah-olah rumah itu telah lama ditinggalkan. Asti merasakan ketakutan yang lebih besar mulai merayap di dalam dirinya. Dia berbalik, mencoba mengenali sekeliling, namun semuanya memang terasa salah. Kini ia berdiri di dalam bangunan yang terbengkalai, dengan dinding-dinding yang rusak dan langit-langit yang sebagian telah runtuh. Di mana-mana hanya ada puing-puing bekas kebakaran yang jelas telah lama terjadi. Lantai di bawah kakinya kotor, dipenuhi oleh debu dan puing-puing. Ada bau busuk yang menguar dari tumpukan sampah yang tersebar di sekitaran. Asti merasa kepalanya pusing. Apa yang terjadi?
Aku di mana? Pikirnya dengan panik. Ia merasakan sentuhan dingin di kakinya, lalu melihat ke bawah. Tikus-tikus besar berkeliaran di lantai, mencari sisa-sisa makanan di antara kotoran. Asti melangkah mundur dengan ngeri, tetapi tidak ada tempat untuk berlari. Dinding-dinding yang runtuh dan lorong-lorong gelap di sekitarnya membuatnya merasa terjebak. Rasa panik semakin menguasainya, sehingga Asti tak lagi bisa menahan diri. Ia lalu menjerit sekuat tenaga. Tolong, tolong. Jeritan menggema nyaring, tetapi tak ada sautan. Satu-satunya yang bisa Asti dengar hanyalah suara derit bangunan tua yang seolah-olah bisa runtuh kapan saja, serta suara langkah tikus yang semakin mendekat. Asti terjatuh duduk di lantai. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rumah yang semula ia tempati dengan tenang kini berubah menjadi tempat yang menakutkan, penuh dengan bayangan gelap dari masa lalu yang tak bagaimana menyeretnya dalam mimpi buruk ini. Perasaan takut dan kebingungan terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa tidak berdaya. Dengan tubuh gemetar, Asti terus berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang bisa mendengarnya lalu membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Suara jeritan Asti yang memecah kesunyian malam menarik perhatian warga sekitar. Suara itu begitu mengerikan, terlebih lagi karena berasal dari bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat beberapa warga bergegas menuju sumber suara. Suara langkah cepat menggema di jalan-jalan kecil yang sepi. Setibanya di depan bangunan terbengkalai itu, warga berhenti sejenak. Bangunan tersebut sudah lama dikenal sebagai tempat angker. Dengan hati-hati mereka memasuki bangunan yang gelap dan berdebu, mencoba menelusuri suara jeritan yang terdengar semakin nyaring di telinga mereka. "Siapa di sana?" teriak salah satu warga dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban selain derit kayu tua yang merespon langkah mereka. Perlahan-lahan warga mulai menelusuri setiap sudut bangunan yang penuh dengan puing-puing, hingga akhirnya mereka melihat sosok perempuan yang duduk lemas di tengah ruangan terbuka. Tubuhnya terlihat kurus, wajahnya pucat, seluruh penampilannya kotor, seolah-olah ia baru saja berguling-guling di lantai berdebu. "Ya Allah, itu anak perempuan!" seru salah satu warga. Mereka tidak menyangka jika akan menemukan seorang gadis dalam kondisi seperti itu di tempat yang menyeramkan ini. Beberapa warga mendekat dengan hati-hati, sementara yang lain berdiri berjaga-jaga memastikan bahwa tempat ini aman. Asti mengangkat wajahnya saat mendengar suara-suara itu. Matanya masih dipenuhi ketakutan, tapi ada sedikit harapan saat ia melihat sekelompok orang mendekatinya. Seorang perempuan parubaya yang ada di antara warga dengan cepat berlutut di sebelah Asti, menatapnya dengan mata yang penuh belas kasihan. "Kamu baik-baik aja, nak?" tanya perempuan itu lembut, meski jelas terlihat rasa khawatir di wajahnya. Tanpa menunggu jawaban, ia meraih tangan Asti yang gemetar, lalu berusaha membantunya berdiri. Asti tampak lemah, bahkan tubuhnya hampir tak bisa menahan beratnya sendiri. Dengan segera beberapa pria datang membantu, menopang tubuh Asti, kemudian membawanya keluar dari bangunan yang menyesakan itu. Di luar, udara malam yang sejuk menyambut mereka. Cahaya dari lampu jalan yang temaram membuat suasana sedikit lebih menenangkan. Warga yang masih cemas segera mengambilkan air dari botol yang dibawa seorang pemuda, memberikannya kepada Asti. Dengan tangan gemetar, Asti menerima botol itu dan menyesap air dengan perlahan. Ia merasa sedikit lebih baik meski rasa panik masih mengguncang tubuhnya. "Apa yang terjadi, nak? Bagaimana kamu bisa ada di sana?" tanya seorang lelaki tua dengan suara rendah, mencoba untuk tidak membuat Asti menjadi lebih takut. Warga yang lainnya berdiri mengelilingi Asti dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan bercampur simpati. Asti tidak segera menjawab. Pikirannya masih berusaha memahami apa yang terjadi saat ini. Dia belum bisa menyusun kata-kata untuk menjelaskan situasinya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan debu yang menempel di wajahnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala, seolah-olah mencoba menghilangkan semua bayangan buruk yang masih menghantui pikirannya. Melihat kondisinya, warga yang menolongnya memutuskan untuk tidak memaksa Asti berbicara. "Sudah, biarkan dia tenang dulu," ujar perempuan parubaya tadi.
Kita bawa dia ke rumah saya dulu, biar dia istirahat dan menenangkan diri. Semua warga setuju dan mereka dengan hati-hati menuntun Asti yang masih terlihat lemah menuju rumah terdekat. Malam itu, Asti akhirnya dibawa ke tempat yang lebih aman, jauh dari bangunan terbengkalai yang menyimpan mimpi buruknya. Warga yang peduli terus mengawasinya, memastikan ia merasa aman dan terlindungi, sementara mereka menunggu hingga Asti siap untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, Asti mulai merasa lebih tenang. Ia duduk di sebuah kursi kayu di rumah salah satu warga yang menolongnya. Selimut tebal menutupi tubuhnya yang masih menggigil, sementara secangkir teh panas disuguhkan di depan Asti. Wajahnya masih terlihat pucat, tetapi matanya perlahan mulai kembali fokus. Warga yang berkumpul di sekitar meja menunggu dengan sabar, memberikan Asti waktu untuk pulih. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Asti akhirnya mulai menceritakan pengalamannya. Suaranya pelan dan masih sedikit gemetar. Meski begitu, ia berhasil mengisahkan apa yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Dari mimpinya tentang kebakaran, suasana mencekam di rumah Bu Lisa, hingga bagaimana ia terbangun di dalam bangunan terbengkalai yang telah lama hancur. Dan saat Asti mulai menceritakan detail-detail kejadian, ruangan yang semula dipenuhi bisikan warga berubah menjadi hening. Wajah-wajah yang tadinya penuh rasa ingin tahu kini berubah menjadi ketakutan. Beberapa warga saling bertukar pandang seolah-olah tidak yakin dengan apa yang baru mereka dengar. Setelah Asti selesai berbicara, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam di sudut ruangan berdiri. "Kamu bilang bertemu Bu Lisa?" Tanyanya dengan suara rendah tetapi tegas. Asti mengangguk, merasa lega setelah menceritakan semuanya. Wajah lelaki tua itu semakin serius. "Itu tidak mungkin, Nak. Bangunan itu sudah lama terbakar dan tidak ada yang pernah masuk ke sana sejak kejadian itu." Asti menatap lelaki tua itu dengan cukup bingung. Warga lainnya mulai berdiskusi pelan di antara mereka, membicarakan tentang kebakaran yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dari percakapan yang terjadi, Asti baru menyadari bahwa rumah Bu Lisa yang ia tinggali selama ini seharusnya sudah tidak ada, karena semua anggota keluarga Bu Lisa telah meninggal dunia dalam musibah kebakaran puluhan tahun silam. "Jadi kamu melihat Bu Lisa dan sempat tinggal beberapa hari di sana?" tanya pemilik rumah dengan suara tercekat. Asti hanya bisa mengangguk. Wajah-wajah warga di sekitarnya terlihat semakin cemas. Cerita Asti membuat mereka semua merinding, terutama karena tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar dan hancur. Seorang lelaki muda yang sebelumnya membantu Asti berdiri akhirnya memutuskan untuk menyudahi saja perdebatan. "Sudah, mungkin lebih baik kita antar Asti kembali ke kampungnya. Dia butuh istirahat dan tidak perlu lagi mengingat-ingat kejadian ini," usulnya. Warga yang lainnya pun setuju. Mereka lalu membantu Asti membersihkan diri, memberikan pakaian bersih, dan membantunya bersiap untuk perjalanan pulang. Meskipun masih merasa bingung dan juga takut, Asti merasa berterima kasih atas kebaikan warga yang mau membantunya. Di siang harinya, Asti sudah siap untuk pulang. Seorang warga menawarkan diri untuk mengantarkan Asti sampai ke kampungnya. "Ayo kita berangkat sekarang. Sudah, jangan pikirkan lagi kejadian semalam," katanya sampai menepuk bahu Asti dengan lembut. Dengan langkah perlahan, Asti pun melangkah pergi setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah menolongnya. Perjalanan Asti untuk kembali ke kampungnya terasa panjang. Pikiran tentang mimpi buruk dan kebakaran itu masih terus menghantui-nya, tetapi keberadaan pria yang menemaninya membuatnya merasa sedikit lebih aman. Sesampainya di kampung, pria tersebut membantu Asti turun dari kendaraan dan mengantarkannya hingga ke depan rumah. Asti mengucapkan terima kasih dengan tulus, lantas membuka pintu rumah yang tidak pernah dikunci. "Astagfirullah, Asti!" Cerita nyaring terdengar dari dalam rumah. Ketika Asti masuk, ibu dan bapaknya berlari cepat, memeluk anaknya dengan erat sambil menangis keras. Suara tangisan ibu membuat para tetangganya berhamburan mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sana. Asti tertegun. Semua orang yang melihatnya nampak terkejut, bersyukur, bahkan menangis tanpa alasan. Dia baru pergi 3 hari, tapi sambutan keluarga dan tetangganya begitu heboh. Dan setelah semua tenang, giliran Asti yang terkejut.
Aku hilang sudah 3 bulan. Ibunda Asti mengangguk. Menurut ibunya, setelah Dina sembuh, gadis itu segera berangkat ke rumah majikannya lagi. Di sana, teman majikannya mengeluh karena Dina ingkar janji. Pembantu yang dijanjikan Dina tak pernah kunjung datang. Dina langsung panik. Ia bersumpah sudah meminta Asti untuk berangkat lebih dulu. Dia juga membekali alamat lengkap orang tersebut sehingga Asti tak mungkin tersesat. Pada kenyataannya, Asti tidak pernah muncul. Dia hilang begitu saja sehingga Dina bergegas pulang kampung untuk mencari tahu apakah Asti sudah kembali ke rumah. Kampung mereka geger karena Asti belum pulang, dia hilang begitu saja. Ibu dan bapaknya Asti merasa tidak berdaya hingga akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan putri mereka ke kantor polisi. Mereka berharap dengan bantuan aparat bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Asti. Laporan kehilangan segera diproses. Tim kepolisian mulai melakukan pencarian yang lebih terstruktur. Selama beberapa minggu, tim polisi melakukan penyelidikan intensif, tapi sayang Asti tak kunjung ditemukan. Dan karena itulah semua orang sangat bahagia ketika Asti pulang dengan selamat. Mereka bertanya bagaimana Asti bisa hilang begitu lama serta tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Asti dengan suara masih gemetar mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang membuatnya ditemukan di bangunan yang telah lama terbakar. Setelah mendengar seluruh cerita, warga kampung merasa bersyukur karena Asti masih bisa kembali ke rumah, sedangkan teka-teki tentang rumah Bulisa masih menjadi misteri. Selesai. Kisah dari Isyawara Senja keren pakai banget, asli nih keren banget kisahnya. Dan saya benar-benar nggak nyangka nih, saya pikir apa nih setannya, apa nih hantunya, apa ternyata bagaimana seorang Asti ya yang sangat menggebu-gebu ingin bekerja, ingin membahagiakan keluarganya ya, ingin memperbaiki ekonomi di kampung yang memang ayahnya hanya seorang petani biasa. Di situ dia semangat menggebu ingin kerja, tapi ternyata ya, dia mendapatkan kejadian aneh yang dia datang ke rumah Bulisa, diterima dengan baik. Di situ ada juga Bi Ima ya, semua terasa biasa aja, tapi ketika malam semua tuh dia didatengin mimpi buruk. Dan bener ya, saya pikir ini bakalan jadi tumbal pesugihan kah, atau ada setan apakah di rumah itu. Ternyata 3 hari, dia merasa 3 hari ada di rumah itu, tapi ternyata dia sudah 3 bulan di rumah itu, dan rumah itu tuh bukan rumah bener, itu rumah yang bekas kebakaran, udah banyak puing-puingnya, jadi kondisi dia sudah kurus kering, sudah kumal, kucel, dan waduh, tuh yang dimakan apa tuh ya, luar biasa sekali. Untungnya warga di sekitaran rumah itu tuh baik-baik ya, ditolong, sampai diantarkan pulang ke rumah, ya itulah di rumah itu dia kaget. Dibilang sudah 3 bulan nggak pulang, bahkan sampai dilaporin ke pihak kepolisian, tidak ditemukan kabar juga, ternyata pulang dalam keadaan sudah lemas seperti itu. Luar biasa sekali kisahnya, benar-benar saya nggak nyangka nih. Jadi apa namanya, pikiran saya udah begini-begini, nggak taunya emang Isyawara Senja keren banget nih buat ngeco kita. Dan keren pakai banget. Terima kasih untuk Isyawara Senja atas kisah luar biasanya, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload tiap malam teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk rekaman audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.